Gawat, jangan terjebak isu reshuffle. Kritik keras untuk Jokowi. Hendak dibawa kemana negara ini? Krisis pangan, Kementerian Pertanian malah ngurusin kalung anti corona. Reshuffle yang terjadi, menurut saya, adalah olah geser perhatian istana, coba meramaikan. Entah siapa yang melontarkan seolah-olah orang kontroversial Ahok akan menjadi Menteri BUMN gantikan Erik. Ini pun bagian dari olahan, agar publik masuk dalam ruang pro dan kontra soal si Ahok, si penista agama. Jabatan lain seolah ditawarkan ke berbagai kader partai, mainan dagang sapi dekat Idul Adha. Sebelum membahas lebih lanjut, ada yang menarik menurut saya. Hendak dibawa kemana negara ini oleh pemerintah Jokowi? Krisis pangan mengancam. Kementerian Pertahanan malah urusin kalung antivirus corona. Sebelum dimulai, apakah Anda percaya dengan kalung antivirus corona? Permasalahan kita adalah krisis pangan akibat COVID-19. Defisit bahan pangan, bawang putih 31 provinsi, gula pasir 30 provinsi, cabai besar 23 provinsi, telur ayam 22 provinsi, jagung 11 provinsi, beras 7 provinsi. Inilah krisis pangan kita akibat COVID-19. Yang terjadi adalah Kementerian Pertanian produksi kalung antivirus bulan depan, diklaim bisa bunuh corona. Berita lain, kalung antivirus corona buatan RI diproduksi massal bulan depan. Begini ya sahabat-sahabat, saya tidak pada kapasitas menyoroti tentang benar tidaknya klaim pemerintah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bahwa ramuan berbahan baku eukaliptus bisa mematikan virus corona. Ramuan itu dikemas dalam saset berpori, kemudian diberi gantungan tali untuk dijadikan kalung. Biarlah hal itu direspon oleh lembaga yang memang mempunyai kompetensi, seperti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang pernah menyatakan bahwa antivirus berbahan dasar eukaliptus, lebih tepat, disebut sebagai terapi herbal. Ingat ya, terapi herbal. Klaim yang kemudian muncul bisa membunuh virus harus diuji dengan virus yang spesifik. Dan Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDPOTJI, yang menyatakan bahwa eukaliptus belum bisa disebut sebagai antivirus COVID-19. Ini beritanya. Benarkah antivirus eukaliptus buatan Kementan bisa bunuh corona? Dilansir dari healthdetik.com. Adapun yang saya concern adalah kenapa Kementerian Pertanian tidak fokus saja terhadap ancaman krisis pangan global. Ancaman krisis pangan tidak main-main, ini buktinya. Itu yang dilansir dari cnbcindonesia.com. Fakta-fakta ancaman krisis pangan itu nyata, kumparan.com. Meskipun Kepala Badan Pertahanan Pangan Kementerian Pertanian, yang disingkat Kementan itu, telah meyakinkan kepada publik bahwa stok pangan Indonesia akan tetap aman hingga beberapa waktu ke depan, terutama hingga akhir tahun ini. Tetapi, itu tidak cukup, karena keamanan yang dimaksud masihlah sebatas data di atas kertas. Kita ingat, Menteri Terawan yang dimarahin, padahal uangnya belum dikasih pemerintah. Sementara, faktanya, problematika lapangan terus dinamis berkembang, seperti prediksi Badan Meteorologi Geofisika dan Klimatologi BMKG, bahwa 30% wilayah di Indonesia akan memasuki zona musim kemarau dengan tingkat kekeringan lebih tinggi dari biasanya. Hingga Presiden Jokowi pun memberikan instruksi serius antisipasi krisis pangan akibat dampak kekeringan. Catatan, pun misalnya, langkah Kementan di atas adalah dimaksud dalam rangka untuk membantu mencari solusi pengendalian pandemi COVID-19. Kenapa tidak berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya? Buktinya, Kementan sampai melangkah jauh dengan menggandeng Caplang guna produksi massal antivirus corona. Kementan gandeng Caplang produksi massal antivirus corona. Itu dilansir dari republika.co.id. Kesimpulannya adalah silang sengkarutnya peran dan masing-masing kementerian menunjukkan
bahwa koordinasi di tingkat kabinet Jokowi adalah ambyar. Lalu, hendak dibawa kemana negara ini oleh Presiden Jokowi? Makin kesini, makin tidak fokus langkah-langkah pemerintah dalam menangani serta mengendalikan wabah COVID-19. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan, jangan terjebak isu reshuffle. Kenapa? Dari adegan marah-marah dengan ujung ancaman reshuffle, maka cerita jadi berlanjut. Reshuffle dimainkan jadi isu. Mulai muncul susunan hoax di medsos soal si Anu jadi menteri, si Anu dicopot. Masyarakat dibuat tertarik urusan ganti-ganti menteri, agar ada mainan baru yang bisa menggeser isu vital dan serius, yaitu RUU HIP. RUU HIP ini dapat membuat keguncangan politik. PDIP, partai pemenang pemilu, sekaligus menjadi partai pemerintah menjadi sorotan. Komandan koalisi partai pendukung presiden ini dibongkar boroknya. Tidak tanggung-tanggung soal neo PKI dan komunisme. Gara-gara ngotot menolak TAP MPRS 25 tahun 1966 dan keberanian memuat pasal Trisila dan Ekasila pada RUU HIP. Gelombang aksi belum reda, bahkan cenderung bereskalasi. Rakyat tidak tertarik dengan penundaan atau ganti nama jadi BPIP atau BPIP atau apapun itu. Seruan masih hentikan atau cabut. Pemerintah dan beberapa fraksi DPR masih bermain-main. Tidak dicabutnya RUU HIP dari prolegnas, padahal 16 RUU sepakat untuk dicabut. Membuktikan masih bermain-mainnya pihak-pihak yang berkepentingan. Reshuffle adalah olah geser perhatian. Istana coba ramaikan, entah siapa yang melontarkan, seolah-olah orang kontroversial Ahok akan menjadi Menteri BUMN, menggantikan Erick Thohir. Ini pun bagian dari olahan, agar publik masuk dalam ruang pro dan kontra soal Ahok si penista agama. Jabatan lain seolah ditawarkan ke berbagai kader partai. Mainan dagang sepi dekat Idul Adha. Jika rakyat, khususnya umat Islam, tetap fokus pada pembelaan ideologi, maka isu reshuffle akan hilang dengan sendirinya. Realitanya, reshuffle kabinet itu bukan hal yang penting. Mau reshuffle atau tidak, sama saja. Mau Ahok masuk atau juga tidak berpengaruh. Masalah utama bangsa adalah kebangkrutan ekonomi, penjajahan asing, serta rongrongan ideologi Pancasila. Soal kasus Ahok yang diributkan, biar saja Ahok ikut dalam barisan kabinet. Mau urus BUMN atau menteri tanpa urusan pun tidak apa-apa. Kehadirannya justru akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi. Toh terbukti, ketika jadi komisaris utama Pertamina, ia tak becus mendongkrak. Malah mesti diusut penyelewengan dana yang ada di Pertamina selama seumur jagung. Isu reshuffle pun menjadi cermin dari keputusan Jokowi sendiri. Tidak ada progres serunya. Bukti akan ketidakmampuan menjadi dirijen yang mampu memacu semangat kerja tim dalam orkestra. Marah-marah tentu bukan solusi. Orang bisa membaca bahwa kapal akan karam, nahkoda sedang panik. Rakyat tidak perlu terjebak dengan isu reshuffle. Tetap saja fokus pada bagaimana menyelamatkan ideologi Pancasila dari penggerogotan atau pembusukan kelompok yang bertarget jauh pada penggantian. Lalu berjuang keras agar Indonesia tidak terjajah oleh negara Cina yang mencoba menanamkan kuku melalui investasi dan hutang luar negeri. Jika terpaksa harus ikut berpikir soal reshuffle, maka ditimbang-timbang dalam-dalam tentang efektivitas dan efisiensi dalam pemulihan ekonomi dan politik ini. Apakah reshuffle menteri atau reshuffle presiden? Bila pilihan ada reshuffle presiden, kenapa tidak? Toh, konstitusi mengatur pilihan atas keduanya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda percaya dengan kalung antivirus corona? Dan apakah Anda mau membelinya?